Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan trader Indonesia dimanapun berada. Salam jumpa bersama saya Moritz di edisi analisa mingguan kita kali ini. Di mana analisa mingguan ini akan berlangsung dari tanggal 28 sampai tanggal 1 Agustus nanti. Tidak terasa kita sudah berada di minggu terakhir, tapi untuk minggu yang akan kita lalui nanti minggu depan, khusus tanggal 1, kita akan masuk di suatu berita yang sangat luar biasa. Kembali lagi kita akan melihat bagaimana permasalahan tarif karena akan diberlakukan pada tanggal 1 Agustus. Dan di saat itulah akan ada rilis data non-farm payroll pada hari Jumat. Oleh karena itu bagaimanakah pergerakan selama 1 minggu nanti ke depan? Kita akan bahas bersama-sama. Tapi seperti biasa kita lihat dulu trader apa yang terjadi pada pasar di minggu yang sedang berjalan ini, telah berlalu. Oke, rekan trader semuanya, di minggu yang telah berlalu ya kita bisa lihat dengan jelas bagaimana pergerakan yang terjadi pada indeks dolar Amerika. Indeks dolar Amerika akhirnya setelah 2 minggu berturut-turut terbang tinggi menembus level 99.10. Tapi di minggu yang telah kita lalui kemarin kembali lagi jatuh rekan trader, kembali lagi jatuh hingga menembus level 97.105, walaupun kemudian penutupan hari Jumat kemarin dia bisa kembali lagi di level 97. Secara garis besar rekan trader, apa yang terjadi pada perdagangan selama 1 minggu indeks dolar Amerika ini tidak bisa dilepas rekan trader dari banyak sekali keadaan yang terjadi. Bagaimana pertentangan antara Jerome Powell dengan Donald Trump, bagaimana tarif yang terjadi antara Jepang dengan Amerika telah oke, bagaimana tarif yang terjadi antara Uni Eropa dan Amerika yang terus digenjot rekan trader. Nah, inilah yang menjadi alasan bagaimana dolar ini dia bergerak sangat luar biasa. Tapi secara garis besar, dolar ini akan benar-benar melihat keadaan yang terjadi hingga tanggal 1 Agustus nanti. Sedangkan untuk indeks dolar Amerika, Euro USD, kita bisa lihat bahwa Euro USD mengalami penguatan yang signifikan rekan trader setelah 2 minggu mengalami pelemahan hingga level 1.15549. Perlahan namun pasti dia naik, dan pada minggu lalu dia naik hingga menembus level 1.17853, walaupun akhirnya dia agak sedikit mengalami pelemahan dan ditutup seputaran 1.1783. Dan kalau kita lihat rekan trader apa yang terjadi pada Euro USD ini, secara garis besar kita lihat bahwa pertentangan yang terjadi antara Donald Trump dan Jerome Powell ini memang benar-benar membuat pergerakan pasar yang terjadi. Secara garis besar kita bisa lihat pun juga keputusan European Central Bank untuk menahan suku bunga. Dan ini juga akan memberikan dampak terhadap The Fed melakukan hal semula seperti apa yang akan terjadi pada minggu depan. Rapat pertemuan FOMC akan dilakukan, dan secara garis besar kita lihat bahwa Eropa dan Amerika Serikat akan merilis estimasi inflasi dan pertumbuhan yang baru. Kesepakatan perdagangan mulai terbentuk antara Uni Eropa yang direncanakan sih sekitaran 15% rekan trader. Tapi kalaupun seumpamanya tidak terjadi pun juga, maka akan terjadi tarif balasan yang dilakukan oleh Eropa terhadap Amerika. Makanya kita bisa lihat ini hingga tanggal 1 nanti, ini masa-masa yang krusial yang akan terjadi. Sedangkan untuk pound sterling, kita lihat pound sterling pada minggu lalu walaupun sempat naik menembus level 1.35881, akhirnya dia bisa sedikit mengalami pelemahan, menutup di seputaran 1.34206. Apa yang terjadi pada pound sterling rekan trader? Secara garis besar kalau kita lihat bahwa pound sterling kembali mencatat kenaikan mingguan saat dolar Amerika sedikit melanjutkan tren penurunan. Ya, kita bisa lihat bahwa pemulihan pound sterling sedikit kehilangan traksi, meskipun garis besar kita bisa lihat bahwa para investor ini memang benar-benar masih tetap melihat pengaruh yang terjadi pada tarif, di mana investor menyambut baik kesepakatan perdagangan antara Amerika, Jepang, Indonesia, dan Filipina. Kita lihat juga bagaimana
tarif dengan Eropa juga sangat mempengaruhi. Tapi secara garis besar kita bisa lihat bahwa penurunan dari dolar Amerika mendorong pound sterling memberikan imbal yang lebih tinggi. Dan selanjutnya kita lihat untuk emas rekan trader. Walaupun sempat naik hingga menembus level 3.439, rupanya emas ini tidak bisa menahan pergerakannya di seputaran 3.400. Emas kembali lagi jatuh dan keluar dari zona 3.400 berada di seputaran 3.344. Secara garis besar kita bisa lihat bahwa emas sangat dipengaruhi dengan apa yang terjadi di Amerika, tarif, belum lagi perseteruan antara Donald Trump dengan Jerome Powell, belum lagi bagaimana Jerome Powell lagi dikejar ya karena perwakilan dari Partai Republik mulai menuntut Jerome Powell tuntutan pidana karena melakukan sumpah palsu. Nah, inilah yang menjadi alasan bagaimana emas rekan trader, emas ini bergerak dan emas ini agak sedikit mengalami pelemahan yang signifikan. Dan untuk USD Yen Jepang, kita bisa lihat rekan trader USD Yen Jepang di sini. Secara garis besar rekan trader untuk USD Yen Jepang walaupun sempat melemah pada minggu lalu hingga menembus level 145.786, tapi perlahan namun pasti dia masuk di hari Jumat, dia kembali lagi di 147.646. Ini adalah suatu pergerakan yang sangat luar biasa rekan trader. Dan seberapa besarkah pola pergerakan yang terjadi nanti ya untuk minggu depan, kita akan lihat bersama-sama. Rekan trader, kalau rekan trader lihat ini adalah secara teknikal bagaimanakah yang terjadi pada kalender ekonomi minggu lalu. Nah, untuk kalender ekonomi minggu lalu, rekan trader bisa lihat dengan jelas. Kita bisa lihat di sini. Untuk kalender ekonomi minggu lalu kita lihat dari mulai pidato dari Gubernur Sentral Bank Amerika Jerome Powell pada hari Senin, diiringi juga dengan data-data dari Amerika penjualan rumah lama, belum lagi disambut dengan klaim pengangguran awal, indeks pengejar pembelian manufaktur dan jasa. Rekan trader bisa lihat pada minggu lalu di mana data-data ini masih memberikan suatu tekanan terhadap apa yang terjadi, dan setidaknya data-data ini bisa memberikan suatu sedikit kisi-kisi bahwa pemangkasan tingkat suku bunga yang akan dilakukan pada tanggal 31 nanti, tanggal 30 malam ya rekan trader, 30 menuju 31 dini hari, itu sepertinya untuk pemangkasan tingkat suku bunga masih terus ditahan. Ya, masih terus ditahan. Nah, rekan trader, selanjutnya bagaimanakah untuk pergerakan pasar yang akan terjadi pada minggu depan? Nah, yang pertama kita lihat dulu kalender ekonomi. Dari kalender ekonomi sudah jelas menyatakan bahwa minggu depan ini kita masuk di lautan masa lembo. Pasar akan bergerak luar biasa. Hari Senin tidak terlalu ada, tapi mulai dari hari Selasa, kepercayaan konsumen, lowongan pekerjaan ULTS pada pukul 21.00. Disambung hari Rabu juga PDB Jerman, perubahan tenaga kerja non pertanian ADP 1915, PDB dari Amerika rekan trader. Ini benar-benar data yang harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Masuk di hari Kamis dini hari, Rabu tengah malam, Kamis dini hari, rapat pertemuan FOMC. Dan secara garis besar banyak yang bilang bahwa pertemuan FOMC ini sampai apakah nanti akan dipangkas tingkat suku bunganya. Tapi kalau kita melihat data yang terjadi, kemungkinan pemangkasan tingkat suku bunga tidak akan terjadi. Bulan September nanti, di pertemuan September baru dilakukan. Oleh karena itu sepertinya Jerome Powell akan terus menahan suku bunga tersebut. Oleh karena itu nanti rapat pada tanggal 1 dini hari Kamis ini akan sepertinya ya seperti kayak bulan pertemuan sebelumnya rekan trader. Tidak ada pemangkasan tingkat suku bunga. Ini menurut data, dan saya juga berpikir seperti kayak gitu. Analisa saya juga seperti kayak gitu rekan trader. Belum ada pemangkasan tingkat suku bunga. Disambung juga rekan trader bisa lihat untuk PCI inti, indeks belanja personal PCI, klaim pengangguran awal,
Dan hari Jumat, hari yang penuh dengan berita dan ditunggu-tunggu. Mulai dari data inflasi Eropa, rata-rata pendapatan per jam, tingkat pengangguran, indeks kinerja pembelian manufaktur, dan rekan trader bisa lihat non-farm payroll 19.30 waktu Indonesia bagian barat akan dirilis. Nah, ini adalah secara berita fundamental yang akan terjadi rekan trader ya, secara garis besar rekan trader bisa lihat berita fundamentalnya seperti kayak gini. Selanjutnya rekan trader kita lihat bagaimanakah pergerakan secara teknikal. Nah, kita lihat langsung rekan trader secara teknikal. Kalau rekan trader lihat ya secara garis besar teknikalnya, kita coba langsung di platform, kita lihat dari indeks dolar Amerika. Bagaimanakah pola pergerakan dari indeks dolar Amerika? Nah, indeks dolar Amerika rekan trader untuk minggu depan, analisa saya untuk indeks dolar Amerika sebenarnya, sabar rekan trader, saya matiin dulu. Oke, baru saya naikin lagi. Nah, indeks dolar Amerika untuk minggu depan saya masih melihat bahwa masih tetap dalam kerangka pelemahan, tapi jangan lupa bahwa peluang untuk naik besar juga. Saya menganalisa bahwa pelemahan ini masih bisa saja terjadi, bisa sampai menurut saya bisa sampai di level terendahnya itu di seputaran 96.390, tapi harap diperhatikan bahwa peluang untuk menguat sangat besar dan dia bisa menguat kembali lagi ke zona 99.010. Secara garis besar masih ada tetap peluang penguatan rekan trader, walaupun melemah pun juga masih tetap ada ya rekan trader ya. Nah, ini yang coba saya bilang buat rekan trader semuanya. Sorry, ini saya pindah dulu. Nah, secara garis besar rekan trader peluang untuk melemah masih ada, tapi hati-hati bahwa dia akan kembali naik lagi ke posisi yang tertinggi hingga menembus level 98 atau 99.010. Dan untuk Euro USD kalau menurut analisa saya, walaupun memang tendensi bullish masih sangat kuat, tapi peluang untuk melemah pun juga masih tetap ada rekan trader. Walaupun bullish, kami berpikir dia akan menuju ke 1.19006, tapi peluang untuk melemah juga sangat tinggi. Analisa kami, dia akan mencoba hingga menembus level terendahnya itu di seputaran 1.16433. Nah, di sini pola pergerakannya. Oke. Selanjutnya bagaimanakah untuk pound sterling? Pound sterling rekan trader, secara garis besar saya bisa bilang bahwa pound sterling ini kalau kita lihat ya, tendensi pelemahan masih sangat besar ya. Kalau menurut saya dia masih bisa melemah. Analisa yang coba kami lakukan bahwa dia ini bisa melemah hingga level terendahnya itu di seputaran 1.33596. Tapi hati-hati juga bahwa pembalikan arah dan bisa membuat dia kembali lagi di level paling tertinggi di seputaran 1.35744. Nah, ini pola pergerakannya hingga dia bisa menembus level terendahnya itu. Nah, di seputaran sini. Bagaimana untuk gold? Gold rekan trader, gold ini benar-benar ya, kalau saya lihat tendensi bearish ini masih sangat kuat, tapi hati-hati dia bisa naik lagi ke atas rekan trader. Bearish ini dia bisa turun di 3.275 atau menurut saya sabar terlalu jauh juga nih ya. 3.289 menurut analisa saya dia akan coba sampai di sini, tapi peluang untuk naik pun juga tetap ada. Dia bisa kembali lagi ke level yang paling tertinggi di seputaran 3.424 ya. Jadi pada prinsipnya menurut saya ini dia bergerak ya antara 3.289 sampai 3.424 yang merupakan level tertinggi lagi. Tapi menurut saya ya kemungkinan besar peluang melemah sih masih tetap ada sih. Tapi sekali lagi saya bilang bahwa kalender ekonomi akan sangat memberikan tekanan yang sangat luar biasa. Apakah nanti dari non-farm payroll dolar masih bisa menguat sehingga bisa menekan gold? Nah, kita akan lihat bersama-sama. Dan untuk USD yang Jepang rekan trader,
USD Yen Jepang secara garis besar kalau saya lihat ya, USD Yen Jepang walaupun peluang bullishnya masih tetap ada tapi tendensi bearishnya sangat kuat. Analisa yang coba kami berikan adalah dia ini akan mencoba turun hingga level paling terendah. Menurut kami itu dia akan mencoba hingga level terendahnya itu di seputaran sini rekan trader, menurut kami ini seputaran 145.219, tapi hati-hati pembalingan arah bisa membuat dia kembali lagi naik hingga menembus level 148.389. Ini adalah arah pergerakan terjadi pada USD Yen Jepang. Oke rekan trader semuanya, rekan trader, demikian analisa mingguan kita. Saya berharap semoga analisa ini bisa memberikan masukan terhadap rekan trader semuanya. Semoga apa yang kami berikan bermanfaat. Ingat, minggu depan penuh dengan kalender ekonomi yang sangat luar biasa. Pasar akan benar-benar bergerak sangat luar biasa, sangat volatil. Oleh karena itu rekan trader kembali lagi melihat setiap statement, setiap pergerakan, setiap fundamental yang dikeluarkan. Karena dari sinilah kita akan bisa melihat arah pergerakan pasar ke depan. Demikian analisa mingguan kita. Semoga bermanfaat untuk rekan trader. Salam profit Indonesia.